Shalom semua. Kalau bisa mendengar suara saya dengan baik, bisa kasih jempol. Saya mau cek jaringannya. Bisa, oke. Puji Tuhan. Eh, Pagi hari ini hati saya sebenarnya sangat-sangat sedih gitu ya, karena sudah beberapa hari ini sebenarnya, karena saya mendengar banyak kabar dan juga membaca beberapa postingan dari khususnya ini hamba-hamba Tuhan gitu ya, yang bahkan beberapa di antaranya terang-terangan meninggalkan Yesus. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan bagi saya. Dan harusnya ini juga sesuatu yang memberikan peringatan kepada banyak kita pada hari ini. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bulan lalu gitu ya, pasti Bapak Ibu juga sudah mendengar sebuah postingan di mana-mana ya, di sosial media, seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum, seorang apologetika dari Amerika yang sangat terkenal, ternyata ditemukan kehidupannya banyak melakukan dosa seksual selama dia pelayanan di luar negeri. Dan saya nggak usah sebut namanya, tapi Bapak Ibu pasti sudah tahu. Beberapa hari yang lalu saya membaca sendiri karena ini adalah berita dari seorang penyanyi dari Amerika juga, seorang penyanyi rohani yang sangat-sangat memberkati kehidupan saya juga. Dia menulis lagu yang sangat baik dan sangat membangun dan sangat mengagetkan. Ini baru saja beberapa hari yang lalu dia posting di Instagramnya dia, terang-terangan dia meninggalkan Yesus. Dia katakan bahwa ternyata bagi saya Yesus itu bukan jawaban. Ya. Jadi di sini saya lihat banyak hamba Tuhan. Jadi saya mau memberitahu kepada kita semua pada kesempatan ini bahwa pengetahuan kita tentang firman itu tidak akan pernah bisa menjamin kelangsungan daripada kehidupan iman kita. Jadi saya selalu katakan, jangan sekedar puas hanya mengerti firman saja. Jangan sekedar puas hanya mengetahui sebuah pewahyuan saja. Tapi hari lepas hari, kita harus pastikan bahwa hidup ini dikuasai oleh firman. Harus dikuasai sama firman. Saya bahkan mendisiplinkan diri saya ketika saya mendapatkan sebuah pewahyuan, saya tidak akan khotbahkan sampai saya mengalaminya sendiri. Karena bagi saya akhirnya menjadi prinsip bahwa itu menjadi sesuatu omong kosong kalau saya belum alami. Jadi saya mau menghimbau kepada kita semuanya, ya. Kita sudah menjadi orang Kristen, kita apalagi di sini banyak hamba Tuhan yang melayani Tuhan, ya, mempelajari Alkitab dan kemudian mengetahui banyak tentang pengetahuan tentang Tuhan, teologianya. Tapi kalau hidupnya tidak dikuasai firman, itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Karena pikiran dan hati kita itu setiap hari bisa menipu kita. Kenapa? Karena setiap hari kita ditipu sama iblis. Setiap hari. Setiap hari dia akan datang dan dia sebenarnya dia hanya menipu. Sebenarnya dia hanya menipu. Tapi seringkali tipuan yang mungkin kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa, yang tidak bahaya gitu ya. Lambat laun memang dia sangat sabar ya dalam hal menipu, dia sangat sabar. Lambat laun akhirnya ketika kita melakukan dosa, ya, kita beranggapan bahwa itu normal-normal saja. Itu yang bahaya. Itu yang sangat bahaya. Jadi dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Jadi berarti ada yang tidak dapat ditelan.
Ya. Kalau dikatakan ada yang dapat ditelan, berarti ada yang tidak dapat ditelan. Saya percaya dan saya berdoa semua yang hadir di Zoom pada pagi hari ini tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Tidak dapat. Karena saya percaya semuanya dipenuhi dengan firman, dan semuanya bukan sekedar mengerti firman, tapi hidupnya dikuasai oleh firman. Ya, jadi saya tidak akan capek-capek untuk mengingatkan ini semua, dan juga ini saya mengingatkan diri saya juga. Ya, saya terus mengingatkan diri saya terus katakan kepada istri saya, terus ingatkan saya, terus kita sama-sama harus saling menguatkan. Ya, karena memang di akhir zaman ini dia akan terus menipu, dan dia menipunya itu lewat banyak-banyak hal yang lain juga, bahkan lewat orang-orang lain. Ya, saya kalau kita membaca kitab Kejadian sederhana sekali, Adam itu ditipu lewat Hawa, sesuatu pribadi yang mempunyai pengaruh atas hidupnya. Jadi kita ini juga jangan salah, kita juga bisa sama orang-orang yang punya pengaruh, yang kita anggap punya pengaruh, tapi dipakai sama kebohongan iblis. Salah satu contoh adalah ketika kita melihat banyak negara yang pemimpin-pemimpinnya melegalkan perkawinan sesama jenis, dan akhirnya orang-orang secara umum mengatakan ke dalam hatinya, oh itu sebenarnya normal-normal aja ya, toh semua negara begitu akhirnya. Puji Tuhan di Indonesia tidak seperti itu, tapi sekarang sudah makin mendekat. Yang tadinya kita pikir hanya di negara barat saja, sekarang sudah sampai ke Taiwan yang sudah melegalkan. Australia sudah melegalkan perkawinan sesama jenis. Jadi ini kebohongan-kebohongan iblis yang dipengaruhi atau melewati sosok-sosok pemimpin. Bahkan dia juga memakai pemuka-pemuka agama. Makanya selalu saya beritahu, ya Bapak Ibu kalau berkhotbah, ayolah berkhotbah dari prinsip kerajaan. Jangan sampai khotbah kita pun menjerumuskan orang, ya dipakai dengan celah-celah dari iblis, akhirnya menjerumuskan jemaat. Ya saya sedih waktu awal-awal pandemi ada beberapa gereja yang berbicara kepada saya di Jakarta khususnya. Mereka katakan, Pak, ini jemaat pada ngamuk, Pak. Kenapa saya katakan? Iya, habisnya mereka sekarang terpuruk dan lain sebagainya. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang usahanya makin drop dan lain sebagainya, dan mereka telepon gereja dan mereka menuntut gereja. Saya tanyakan kenapa gereja dituntut? Iya, mereka katakan karena kami selama ini selalu khotbahnya soal berkat, dan berkat itu materi. Jadi mereka berkata bahwa kalau saya ada sama Tuhan, kenapa saya mengalami hal ini? Saya bilang, kita berdiskusi akhirnya. Saya katakan, berkat itu bukan materi, Bu. Berkat itu bukan materi, Pak. Waktu saya jelaskan, kita ngobrol dan lain sebagainya, akhirnya mereka sadar sendiri selama itu mereka mengajarkan hal yang salah. Jadi tidak mempersiapkan jemaat. Jadi alhasil ketika masuk ke dalam sebuah kesulitan, kesengsaraan, dan proses kehidupan, itu menjadi sesuatu yang sangat, sesuatu yang Alkitab katakan bodoh sebentar kita baca ayatnya. Dan akhirnya mereka komplain kepada Tuhan, melewati gereja diteleponin, ditanyain mana, katanya kamu khotbahkan begini, kok nggak terjadi sama saya, dan lain sebagainya. Ya, jadi hati-hati, ya saya harapkan juga khotbah hari ini Bapak Ibu catat, dan kemudian nanti direnungkan kembali, ya semua firman direnungkan kembali, didoakan, kemudian hidup belajar dikuasai firman, ya. Kita baca bersama-sama dari 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Saya berikan judul khotbah saya ini, paham dan berharga. Paham dan menghargai, ya. Paham dan menghargai. 1 Korintus 2 ayat 14, ayat yang sudah sering kita baca. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ya, manusia duniawi. Manusia duniawi ini tidak hanya sekedar bicara tentang orang-orang yang belum percaya Yesus, tapi kita pun kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kita ada kedagingannya juga, dan dikatakan kedagingan itu sangat kuat. Ya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu, ya perhatikan kalimat ini, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Kebodohan.
dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai, ya, hanya dapat dinilai secara rohani. Hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, jadi gini, ya. Banyak sekali dalam kehidupan ini kalau kita tidak paham, ya, kita tidak paham, itu akhirnya menjadi sesuatu kebodohan. Kebodohan. Kemudian dengan jelas di ayat itu dikatakan tadi, karena kalau misalnya kita mengerti kebenaran itu, ya, kebenaran itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau kita mengerti kebenaran, berarti kita bisa menilainya secara rohani, dan kalau kita bicara menilai, berarti kebenaran itu ada harganya. Berharga berarti. Jadi prinsipnya kalau baca ayat ini adalah dalam sebuah rangkumannya adalah kalau saya mengerti kebenaran, kalau saya mengerti prinsip kerajaan surga, saya mengerti prinsipnya Yesus, ya. Segala sesuatunya itu jadi berharga bagi saya. Sebaliknya terjadi kalau saya tidak mengerti, itu menjadi sesuatu kebodohan. Jadi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah pengertian tentang firman, itu yang saya katakan tadi. Ada yang pengertian firman itu hanya sekedar mengerti sebagai pengetahuan, ya, sebagai pengetahuan saja, bukan hidupnya dikuasai firman, akhirnya ketika ada tekanan dari luar, walaupun sudah tahu, tetap saja itu sesuatu kebodohan tanpa dia sadari. Alhasil dosa kelihatan menarik. Walaupun sudah tahu firman. Ya, beda sama orang yang dikuasai firman. Beda. Hidupnya segala sesuatunya itu jadi berharga bagi dia. Bahkan kesulitan hidup pun berharga. Karena semua perjalanan hidup itu suka dan duka dilalui bersama Yesus. Itu yang harus kita tangkap pada pagi hari ini. Ya. Saya berikan contoh gini Bapak Ibu. Saya ini saya punya hobi lah. Kita semua punya hobi masing-masing, ya. Kita punya hobi yang berbeda-beda. Hobinya saya ini koleksi pesawat terbang, ya. Jangan kaget, ya. Saya punya 300 pesawat terbang, tapi jangan kaget bukan pesawat asli, ya. Nanti pada mikir ini orang kaya banget, bukan, ya. Saya punya 300 pesawat. Nah, saya berikan contoh, saya ada di meja saya ini, ya. Kalau bisa lihat, nih pesawatnya. Nah, ini dia. Ini adalah Airbus 330 Garuda. Ya, saya baru dapat ini beberapa minggu yang lalu. Ini koleksi saya yang terakhir, yang saya beli terakhir. Ada tulisannya kalau bisa dilihat, ayo pakai masker, depannya ada maskernya. Nah, ini Garuda betul-betul ada, sampai ada nomor registrasinya di belakang sini, ada nomor registrasinya, ya. Jadi saya koleksi ini udah lama, Bapak Ibu, sudah bertahun-tahun, karena saya ini penggemar dunia aviasi. Saya suka pesawat terbang. Saya dipanggil Tuhan bukan jadi pilot, tapi jadi hamba Tuhan, ya. Kalau enggak udah jadi pilot dari zaman dulu. Saya punya sertifikasi menerbangkan pesawat, ya bukan sertifikasi total ya, tapi sertifikasi dari Boeing. Waktu saya pernah ikutan di flight simulatornya Boeing di Singapura beberapa tahun yang lalu. Saya pernah diajarkan untuk menerbangkan pesawat oleh instruktur official dari Boeing. Jadi kalau mendaratkan dan menurunkan pesawat atau take off, saya punya pengetahuannya lah, ya. Karena saya suka sekali dengan pesawat. Nah, kenapa saya akhirnya koleksi pesawat-pesawat itu, ya? Saya suka, dan kemudian itu ada nilainya karena itu hanya dibuat 100, ya. Jadi limited. Kemudian dalam tahun-tahun yang berikutnya itu selalu dikasih tahu boxnya jangan dibuang karena bisa dijual lagi, dijualnya bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat harganya. Jadi itu skala 1/400. Nah, saya bisa ngomong sebanyak mungkin tentang pengetahuan itu. Kenapa? Karena saya paham tentang koleksi pesawat diecast namanya.
Ya, ini diecast, istilahnya diecast pesawat. Karena saya paham itu jadi berharga bagi saya. Ya. Nah, di lain kesempatan, ya, di lain aspek kehidupan, saya pernah diajak sama seorang teman melihat sebuah lukisan yang harganya 1 M, Bapak Ibu. 1 M. Nah, karena saya tidak paham dunia lukisan, ya, seni lukisan, bagi saya itu suatu kebodohan. Kenapa ada lukisan yang di depan mata saya cuman kelihatannya cuman coret-coretan aja karena abstrak, kok harganya 1 M? Dan itu merupakan kebodohan bagi saya, kok ada orang yang mau beli lukisan coret-coretan 1 M? Kenapa itu menjadi sesuatu kebodohan bagi saya? Karena saya tidak ngerti. Saya nggak ngerti seni lukisan. Kalau saya paham, pasti saya akan menghargainya. Oh iya ya, ada nilainya memang. Sampai saya bertanya kepada orang itu, kok bisa ya? Terus itu memang ada artinya apa lukisannya? Dia kasih tahu, oh iya ini ada artinya, ini begini begini begini. Tetap aja saya nggak paham. Karena memang saya tidak menggeluti bidang itu. Itu maksudnya, kalau kita betul-betul menghidupi firman, mengerti firman, dikuasai sama firman, semua kehidupan apapun yang kita hadapi itu berharga. Itu berharga, bukan kebodohan. Makanya saya akhirnya terbuka mata rohani saya ketika melihat orang-orang yang berpengaruh di dalam dunia kekristenan, ketika akhirnya mereka hidup di dalam dosa dan lain sebagainya, karena berarti hidupnya tidak dikuasai firman. Hal-hal yang justru menjadi sesuatu kelemahan bagi dia, akhirnya dia sendiri mungkin katakan kepada dia, itu menjadi sesuatu kebodohan akhirnya. Ini contoh kecil aja, ya. Ya, contoh kecil aja. Coba kita baca dulu di Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Ya, ini ayat-ayat yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sederhana sekali, mungkin sudah sering dibaca, tapi saya mau mengingatkan pagi hari ini supaya kita betul-betul menjaga hati dan pikiran kita. Ya, kita tetap manusia, ya, kita dipakai sama Tuhan. Ya, walaupun kita hamba Tuhan dan lain sebagainya, kita banyak mengajar orang, mentoring orang dan lain sebagainya, kita juga manusia, sama seperti mereka. Kapan saja, di mana saja bisa jatuh ke dalam dosa kalau kita tidak berhati-hati. Jadi kita harus waspada, Bapak Ibu, waspada. Menjaga hati itu setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja. Menjaga hati itu setiap hari, setiap saat, ya. Yohanes 12 ayat 46 mengatakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Berarti apa? Setiap orang yang percaya harus tinggal di dalam terang. Tinggal di dalam terang. Saya ini bertahun-tahun tinggal sama istri saya. Jadi saya paham siapa dia. Saya tinggal sama dia, saya paham dia, akhirnya dia menjadi sosok yang sangat berharga bagi saya. Karena saya terus belajar. Tinggal di dalam firman. Tinggal di dalam kebenaran setiap hari. Saya mulai mendisiplinkan diri saya setiap tahun untuk saya katakan, Tuhan, saya mau melakukan sesuatu yang baru yang saya belum lakukan di tahun-tahun yang lalu. Jadi waktu masuk ke tahun 2020, saya mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang belum saya lakukan sebelumnya. Saya mulai memperkatakan kepada jiwa saya kalau saya bangun pagi. Sama seperti Daud. Jadi saya mulai memperkatakan, hai jiwaku, tenanglah engkau. Hai jiwaku, penuhlah dengan damai. Hai jiwaku, penuhlah dengan sukacita. Hai jiwaku, penuhlah dengan hikmat ketika saya bangun pagi. Dan itu akhirnya menjadi landasan dari kehidupan ketika saya menghidupi hari-hari saya. Ya, jadi banyak disiplin-disiplin baru yang saya terus katakan kepada diri saya, apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Ya, karena saya bilang saya setiap hari ini saya harus waspada, Tuhan, harus waspada. Ya, nah, ini contoh saja ya. Saya baru upload di YouTube saya juga.
sebuah pengajaran singkat saja ya. Ini kalau kita mengerti ya, seperti saya katakan dari awal, kalau kita paham segala sesuatunya itu jadi berharga ya. Nah, di dalam sebuah hubungan pun, di dalam sebuah hubungan ya, kalau kita mengerti, maka hubungan itu menjadi sangat berharga. Makanya kenapa walaupun banyak hamba Tuhan yang sudah pelayanan bertahun-tahun, banyak yang jatuh ke dalam dosa seksual juga karena tidak paham tentang pernikahan. Dan akhirnya pernikahan itu tidak berharga, akhirnya dia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa melakukan dosa seksual itu lumrah saja. Karena saya pun disakiti di dalam rumah, saya tidak dapat apa yang saya butuhkan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini salah satu aja ya. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, nggak pernah dibilang bahwa kan selalu gini ya, ada orang selalu bilang gini, saya mau mencari orang yang tepat Pak dalam hidup saya nanti. Nggak ada, Bapak Ibu, nggak ada. Nggak ada. Justru Alkitab mengatakan kita yang harus jadi orang yang tepat. Nah, keseringan di dalam sebuah hubungan, ketika kita masuk ke dalam sebuah hubungan, kita menuntut pasangan kita jadi orang yang tepat bagi saya. Atau kita yang masih jomblo mungkin menunggu orang yang tepat untuk akhirnya nanti datang dalam hidup saya. Nggak akan pernah ada. Karena tidak akan ada satu orang yang bisa menjawab keinginan dan sebuah harapan seseorang yang lain, pasangan yang lain, dari A sampai Z. Nggak ada. Kita pasti kecewa juga. Nggak ada. Jadi, kalau kita baca di Perjanjian Baru khususnya, itu selalu diajarkan untuk menjadi orang yang tepat, orang yang benar. Jadi, untuk orang-orang yang masih belum punya pacar, jadilah orang yang tepat, untuk nantinya ketika ada calon pasanganmu yang datang dalam hidupmu, engkau sudah menjadi orang yang tepat bagi dia. Gitu loh. Karena Kristus mengajarkan begini, ini hanya sekedar contoh saja. Dia mengajarkan begini, kasihilah atau saling mengasihi sesama manusia seperti aku mengasihimu. Jadi nggak pernah dikatakan firman begini, kamu harus saling mengasihi sesuai sama apa yang pasanganmu lakukan kepada dirimu. Nggak ada. Nggak ada. Saya harus mengasihi pasangan saya sesuai seperti Kristus mengasihi saya. Berarti apa? Tanpa kondisi. Oh, dia nyakitin saya, Pak. Oh, enggak. Ya udah. Firman Tuhan katakan harus mengasihi seperti Kristus kok. Dia mati bagi kita ribuan tahun yang lalu, kita belum ada, kita belum lahir. Dan dia tahu akan banyak manusia yang akan menolak dia sebagai juru selamat. Tetap mati bagi manusia karena tanpa kondisi. Dan itu firman jelas, saling mengasihi seperti aku mengasihimu, di Yohanes dikatakan. Jadi berarti kita ini harus menjadi orang yang tepat. Nggak apa-apa kita berdiskusi tentang harapan dan kemudian keinginan sesama pasangan, nggak apa-apa berdiskusi, tapi jangan menuntut. Saya yang duluan harus memenuhi keinginan dia. Saya yang duluan minta maaf walaupun saya merasa saya tidak bersalah dan lain sebagainya. Nah, dari itu saja itu bisa menyelamatkan sebuah hubungan. Dan akhirnya ketika kita paham soal hubungan itu jadi berharga. Berharga. Ya, berapa bulan yang lalu ada satu pasang calon suami istri lah ya. Mereka teman baik kami dan kemudian mereka minta supaya kami konseling. Saya katakan, saya mohon maaf, saya tidak terima tamu di rumah saya karena di dalam zaman pandemi ini bahaya. Kalau mau Zoom aja, saya bilang gitu. Mereka tidak mau, Bapak Ibu. Mereka bilang, boleh nggak Kak, kalau kami benar-benar bertemu, kami akan lakukan protokol kesehatan dengan sangat-sangat strict gitu ya. Jadi mereka katakan mereka akan antigen real time. Jadi setelah mereka antigen, mereka tunggu di mobil. Setelah mereka tunggu di mobil, dapat hasilnya, langsung mereka ke rumah saya. Ya, antigen biasanya 15 menit sudah keluar hasilnya. Dan akhirnya betul mereka negatif, mereka ke rumah saya pun kita dengan protokol kesehatan, ya pakai masker, berjarak, dan kita akhirnya ngobrol 3 jam, Bapak Ibu. Ngobrol karena mereka sudah merencanakan untuk menikah. Setelah saya tanya begini, ya dasar daripada sebuah pernikahan itu apa? Mereka katakan kasih. Kemudian saya katakan lagi,
Menurut kamu tuh kasih itu apa? Nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Jadi kebanyakan kebanyakan orang-orang ini hanya mengertinya doktrinnya saja. Aplikasinya bingung. Bingung aplikasinya. Saya mulai bukakan sedikit-sedikit sama mereka. Saya bilang begini, ya. Kamu tahu kasih itu di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 itu dari ayat 4 sampai 7 tidak ada satupun daripada kasih itu yang merupakan perasaan. Nggak ada. Nggak ada. Kamu ngerti? Oh, nggak ngerti dia. Kamu tahu kasih itu pertama kali disebutnya apa? Kasih itu sabar. Kamu tahu lawannya sabar itu apa? Tidak sabar. Kamu tahu tidak sabar itu apa? Nggak ngerti juga. Saya bilang ini, tidak sabar itu perasaan. Untuk merasakan sesuatu itu sangat gampang. Merasakan marah atau tidak sabar atau tidak murah hati itu sangat gampang. Kita bisa terpicu dengan suasana, kondisi, dan sesuatu peristiwa, kita bisa tidak sabar. Coba kita ngantre sebentar aja, pasti nggak sabar langsung. Gampang kok. Nah, untuk menjadi orang yang sabar, itu adalah keputusan. Ya, saya punya pengajaran yang membedakan antara tubuh, jiwa, dan roh. Ya, 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan bahwa kita ketika menerima Yesus sebagai juru selamat sudah diletakkan semuanya nilai-nilai rohani di dalam roh kita sebenarnya. Ya, jadi kasih itu sudah ada. Ya, kasih itu keputusan. Sekarang jiwa harus mengambil keputusan, harus mengambil apa yang sudah terletak di dalam roh supaya roh itu menguasai jiwa. Itu maksudnya. Jadi kasih itu keputusan. Jadi ketika saya merasakan sesuatu, perasaan itu kan di jiwa. Perasaan, kehendak, keputusan, emosi, perasaan semua itu ada di jiwa. Dan itu sangat mudah, setiap hari kita dikuasai sama jiwa kita. Jadi bagaimana supaya roh saya menguasai jiwa? Itu harus ada sesuatu keputusan. Saya merasakan tidak sabar, tapi saya mengatakan kepada diri saya, kepada jiwa saya, hai jiwaku, sabarlah engkau. Aku mengambil keputusan untuk sabar. Kasih adalah keputusan. Saya merasa tidak murah hati, itu gampang sekali merasa tidak murah hati. Saya mengambil keputusan untuk murah hati. Gampang sekali kita punya perasaan untuk mementingkan diri sendiri. Itu secara naluri udah begitu. Saya mengambil keputusan karena kasih mengatakan kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Itu keputusan. Decision. Ketika saya mulai bicara sama dia soal hal ini, kemudian mulai terbuka dan lain sebagainya, saya mulai katakan bahwa kamu harus jadi orang yang tepat. Kamu jangan tuntut dia jadi orang yang tepat. Kamu harus jadi orang yang tepat bagi dia. Bapak Ibu, setelah 3 jam kami ngobrol, akhirnya mereka mengatakan begini, sekarang kami paham. Sekarang kami paham tentang kebenaran ini. Ketika mereka paham, mereka akhirnya menghargai pernikahan itu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Mereka akhirnya katakan begini, Kak, setelah kami paham dan kami menghargai arti daripada pernikahan ini, akhirnya kami sadar bahwa kami berdua ini belum siap. Belum siap. Jadi saya mau mengatakan, kami berdua mau mengatakan bahwa kami akan menunda pernikahan kami. Karena ternyata setelah kami paham, pernikahan itu betul-betul sangat berharga, dan kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh masuk ke dalam pernikahan tanpa persiapan yang lebih lagi. Ngerti ya Bapak Ibu ya, maksud saya ya? Jadi makin kita paham, ya semua perjalanan bersama Kristus itu makin berarti, berharga. Kita tidak akan sia-siakan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini juga, ya terus perdalam, terus makin mengerti soal pernikahan, soal hubungan, ya dan kebenaran-kebenaran yang lain, supaya kita tidak gampang dipengaruhi oleh dosa. Ingat, waktu kita lahir di dalam bumi ini, ya usia jiwa kita itu lebih tua daripada roh kita yang lahir baru. Saya ulangi. Usia jiwa kita lebih tua daripada roh kita yang sudah lahir baru. Waktu kita born again, waktu kita lahir baru, yang lahir baru bukan tubuhnya, yang lahir baru bukan jiwanya, yang lahir baru itu rohnya. Sepertiga daripada kita ini sudah disempurnakan, yaitu rohnya lahir baru. Makanya Kristus menuliskan semua nilai atribut surgawi di dalam roh kita. Makanya di dalam roh kita itu sudah terletak kasih.
iman, kekudusan, dan lain sebagainya, damai sejahtera, sukacita, itu sudah terletak di situ. Sudah ada di situ. Jadi kita harus paham bahwa kita sudah memiliki, makanya saya kurang setuju kalau ada orang mengatakan begini, Tuhan berikan aku kasih-Mu. Udah ada. Yang harus kita katakan adalah Tuhan, kuatkan aku supaya aku sanggup mengasihi. Aku sanggup Tuhan untuk murah hati. Karena sudah ada. Tuhan berikan iman, udah ada imannya bagi orang percaya. Tuhan tolong supaya imanku makin kuat, gitu loh. Yang lebih tepat doanya begitu. Ya. Jadi ini yang harus kita fine tuning dulu nih. Kita harus mengerti dulu. Saya ini sudah dikasih gitu loh. Nah, waktu kita lahir ya, jiwa kita ini umurnya berarti lebih tua daripada rohnya yang lahir baru. Ya, tubuh nanti akan dapat tubuh yang mulia, tubuh ini masih tubuh yang fana. Roma 12 ayat 1 sampai 3 mengatakan jiwa ini in progress. Pembaharuan budi itu tiap hari, waspada hati itu tiap hari. Jadi perasaan, keinginan, kehendak itu harus setiap hari itu memang ada pertempuran rohani dan itu setiap hari harus dijaga setiap hari. Ya, dan itu memang sekolah kehidupan nggak pernah habis sampai nanti Yesus datang. Nah berarti waktu lahir baru, rohnya ini lebih muda daripada jiwanya. Nah jiwa kita yang sudah lama ini yang kita hidupi bersama-sama dari lahir, sudah banyak sekali sampah di dalamnya. Banyak sekali sampah. Banyak hal-hal negatif, distorsi, deviasi daripada dunia ini yang sudah ada di dalam pikiran dan hati kita. Jadi waktu kita lahir baru, itu enggak serta-merta besoknya kita langsung bisa mengambil keputusan yang tepat. Enggak. Itu namanya proses. Itu namanya proses. Salah satunya adalah kita mendengar firman pada hari ini, kemudian kita melakukan firman. Itu proses. Ya. Nah, ada sebuah kiasan, ya sebenarnya bukan kiasan lah, mungkin bisa dibilang begini, sebuah gambaran lah ya. Karena di perjanjian lama ini banyak sekali yang menggambarkan apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Ya, kita coba lihat di Kejadian 25 ayat 23. Ini adalah ayat firman Tuhan kepada Ribka, istri daripada Ishak, ya, yang mandul dan akhirnya menerima mujizat Tuhan untuk mengandung karena Ishak itu berdoa. Ya, Kejadian 25 ayat 23 ini menarik sekali. Saya mau bagikan supaya Bapak Ibu juga mengerti. Firman Tuhan kepadanya, ya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah ini menarik sekali. Ya, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini berbicara soal yang tadi saya barusan katakan, ya, jiwa kita ini udah tua, lebih tua daripada roh kita yang baru lahir baru yang masih lebih muda. Makanya di Alkitab seringkali kita menemui kisah-kisah yang akhirnya Ishak yang lebih muda menguasai Ismail, ya. Yakub yang lebih muda menguasai Esau. Ya, begitu juga dengan Rahel dan Lea. Ya, anak yang terhilang juga begitu, yang bungsu pulang. Tapi yang tua, yang lebih tua di rumahnya tetap terhilang. Walaupun bersama-sama dengan orang tuanya, tapi tidak mengerti bahwa dia punya akses kepada bapaknya. Yang tua itu terhilang justru. Ya. Kemudian Yusuf dan kakak-kakaknya, walaupun dibuang, dijual, dimasukin penjara, ya, difitnah, akhirnya dia menguasai kakak-kakaknya. Daud pun begitu, menguasai kakak-kakaknya. Dia bertempur dengan Goliat, mengalahkan Goliat di hadapan kakak-kakaknya. Ya, yang tadinya ketakutan. Nah, itu adalah gambaran tentang roh kita ini yang masih lebih muda. Nah, berarti supaya roh ini bisa menguasai jiwa kita, berarti roh ini harus dikasih makan setiap hari. Karena lebih muda usianya. Bagaimana supaya roh saya ini akhirnya bisa menguasai jiwa ini? Harus dikasih makan setiap hari. Dikasih kebenaran itu supaya akhirnya ketika jiwa ini bergumul, sesuatu perjalanan kehidupan itu bukan menjadi kebodohan, tetapi sesuatu kebenaran yang nikmat di dalam Tuhan. Karena berjalan bersama Tuhan. Jadi makin rohnya ini makin dikuatkan, makin dikasih makan rohnya, itu akan makin lebih kuat. Yang muda akan menguasai yang tua. Roh yang muda ini akan menguasai jiwa yang sudah penuh dengan sampah itu. Ya. Dan saya percaya ketika itu terjadi,
rasa sakit pun yang kita alami ketika kita melewati kesulitan hidup, bahkan proses kehidupan itu menjadi sesuatu yang juga nikmat. Ya. Ulangan pasal yang ke-28, Ulangan pasal yang ke-28, saya tutup dengan 2 ayat ini. Ya, Ulangan pasal yang ke-28, coba lihat sebentar ayatnya yang ke-6, coba lihat. Lukas 28 ayat yang ke-6. Ini adalah ayat yang seringkali kita bersama-sama sebagai hamba Tuhan kita ucapkan dalam doa berkat. Ya, saya mohon maaf kalau selama ini juga saya belum jelaskan sejelas-jelasnya. Ya, seringkali ini adalah ayat-ayat yang kita ucapkan di depan jemaat ya. Dan akhirnya ketika kita ucapkan di depan jemaat karena kita tidak menjelaskan kepada jemaat, jemaat kemudian berpikir bahwa kalau saya melakukan itu udah gampang deh, nanti saya diberkati Tuhan gitu loh. Karena kita pun juga nggak menjelaskan kepada mereka, ya. Ini bahaya sekali dan seringkali ayat ini dikutip di doa-doa berkat kita. Ulangan 28 ayat 6 mengatakan begini, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tanpa kita jelaskan, akhirnya orang mulai berpikir, kalau saya masuk gedung gereja, keluar gedung gereja, yang penting saya udah masuk, nanti pas keluar saya diberkati. Ketika saya masuk ke dalam ibadah Zoom, nanti ketika selesai, sudah keluar dari ibadah Zoom, sudah leave, ya, sudah selesai semuanya, saya diberkati. Nah, karena pemahaman ini tidak dimengerti, akhirnya ketika ada masalah, bahaya jadinya. Jadi bahaya. Ayat ini sebenarnya maksudnya adalah ketika kita masuk, ya, yang kita lakukan di dalam itu apa? Sama aja, kita semuanya bisa masuk ke kamar mandi dengan tujuan untuk membersihkan diri. Tapi kalau kita lakukannya ketika mandi kita waktu mandi itu bersihnya nggak bersih sekali, tetap aja waktu keluar masih kotor. Anak saya yang kedua waktu masih kecil mandi, waktu keluar istri saya bilang gini, "Dek, kamu kenapa masih bau? Kamu baru main basket, kenapa kamu masih bau?" Cek dan recheck lagi, ternyata dia cuma sabunin badannya, kakinya nggak disabunin, kakinya masih bau, kamu masuk lagi, mandi lagi cepetan. Jadi, apa yang kita lakukan di dalam itu lebih penting. Yang paling penting esensinya di dalam itu ngapain. Waktu ikutan ibadah di dalam tuh ngapain. Jadi tidak serta-merta masuk diberkati, keluar diberkati, bukan begitu. Ini yang saya juga mohon maaf kepada jemaat-jemaat. Karena waktu melakukan doa berkat, sayanya paham, tapi saya nggak jelasin. Akhirnya orang berpikir masuk, yang penting masuk gereja, keluar gereja, yang penting beres, nanti saya diberkati Tuhan. Makanya banyak orang komplain ke gereja-gereja kemarin itu yang saya jelaskan tadi di awal. Nggak gitu. Waktu saya di dalam itu saya ngapain? Saya bersihkan diri saya nggak? Saya terima firman nggak? Saya mengunyah nggak itu firman? Dan saya makan firman itu supaya itu menjadi bagian dari hidup saya enggak gitu loh. Saya buka lagi enggak firman itu. Salah satu disiplin yang saya juga terus lakukan dalam hidup saya adalah saya mulai membaca lebih lagi setiap hari. Mulai membaca. Saya cukup keras sama diri saya sendiri karena saya katakan saya enggak mau Tuhan supaya karena saya didapati tidak waspada, saya harus waspada tiap hari Tuhan. Karena dari hati saya, Amsal mengatakan dari hati itu timbul adalah sumber daripada kehidupan. Jaga hatimu karena itu adalah sumber kehidupan. Saya nggak mau kehidupan saya itu jadi ngawur Tuhan gara-gara saya nggak waspada. Saya harus waspada Tuhan. Ya, saya tidak akan anggap enteng kebohongan-kebohongan itu. Jadi akhirnya kalau kita mengerti ya tentang semua prinsip kebenaran ini, walaupun dalam kesulitan pun itu berharga. Bukan hanya suka aja yang berharga, duka pun berharga. Jadi waktu saya masuk ke dalam, apa yang saya lakukan di dalam itu apa? Setelah itu baru kita bisa merasakan kemerdekaan di dalam Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-13 mengatakan, ini juga ayat yang sering dikutip dalam doa berkat ya. Dan ini kita harus berhati-hati, ajarkan kepada jemaat. Ya, ayat 13 mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ya, mengangkat. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Seringkali ayat ini ketika disampaikan engkau akan terus naik dan tidak turun, jemaat senang karena jemaatnya berpikir, oh enak ya hidupnya di dalam Tuhan, kita akan dibawa-bawa naik-naik terus gitu. Bapak Ibu, dibawa naik itu nggak enak. Dibawa naik itu berat. Saya setiap bulan pergi dari Jakarta ke Bandung karena mertua saya di Bandung, kami mengunjungi mereka, pastinya kami antigen dulu karena kami tinggal bersama mereka, kami pastikan kami aman, kami ke sana dalam musim-musim ini juga khususnya. Nah, perjalanan ke Bandung itu bagus Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah melewati tol dari Jakarta ke Bandung itu penuh dengan pemandangan. Tapi di ruas-ruas yang sudah mendekati Bandung itu jalannya menanjak dan semua mobil pakai gigi satu di sana. Makin lambat jalannya. Karena nanjak dan berat itu nggak enak rasanya. Jadi kalau dibawa naik itu nggak enak. Jangan berpikir bahwa kita nyantai-nyantai aja terus kita dibawa-bawa naik sama Tuhan. Enggak. Waktu dalam proses kehidupan itu nggak enak. Dan apa yang kita lihat? Kita lihat ke kanan, ada mobil-mobil yang sedang turun. Mobil-mobil yang sedang turun itu ngebut. Dan kalau kita tidak waspada dan tidak mengerti kebenaran, kita akan katakan seperti Asaf, pemimpin biduan di Mazmur, dia katakan, kenapa Tuhan engkau memberikan kemujuran bagi orang fasik? Kenapa Tuhan engkau memberikan dalam bahasa kita sehari-hari berkat bagi orang-orang itu kok hidupnya kayaknya mudah-mudah aja pada turun semua. Saya mau beritahu kepada kita sedang dibawa naik sama Tuhan dan memang nggak enak. Tapi ketika kita sampai di puncak nanti, orang-orang yang turun ke bawah akan ngemis-ngemis minta ditarik ke atas sama kita. Karena mereka nggak sadar mereka lagi terjun bebas ke bawah. Tapi karena kita nggak punya pengertian tentang kebenarannya, kita ini bodoh. Kenapa susah ya naik ke atas ya? Katanya enak-enak aja. Enggak. Kenapa susah ini naik ke atas? Jadi kebodohan akhirnya. Dan orang-orang yang turun itu kita katakan mereka diberkati. Karena apa? Kita tidak mengerti. Jadi sebelum saya tutup ibadah pada khotbah ini, pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan kita semuanya. Jaga hatimu dengan kewaspadaan. Pertama kita rasa bahwa kita tidak kalau kita tidak pakai kekuatan dari Tuhan, tidak akan pernah kebal. Kristus mengatakan bahwa kebenaran memerdekakan, dan dia mengatakan bahwa tinggal di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang membuat kita mengerti tentang terang. Jangan sampai kita didapati bahwa aspek kehidupan apapun merupakan kebodohan dan itu menjadi tiket bagi kita untuk berbuat dosa. Pastikan hidup kita dikuasai firman, pastikan segala sesuatunya itu kita pahami, supaya semua perjalanan hidup kita baik suka dan duka itu berharga. Sakit pun berharga. Rasa sakit ketika dilukai dan lain sebagainya itu pun berharga. Seperti ketika kerang itu dimasuki pasir, ya, dia membentuk sebuah pertahanan tubuh dan dia mengeluarkan cairan namanya nacre. Dia meliputi pasir-pasir itu dan lambat laun pasir itu akhirnya berubah menjadi sebuah mutiara yang indah. Dari rasa sakit menjadi mutiara. Rasa sakit pun itu berharga kalau kita berjalan bersama Kristus. Saya percaya kita pasti melewati lembah, pasti melewati hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini. Tapi saya percaya itu pun berharga dan itu pun memerdekakan hidup kita. Karena sekolah kehidupan itu terus berlangsung sampai Kristus datang. Saya terus berdoa, kita semua yang hadir di Zoom pada pagi hari ini, terus diberikan kekuatan, dan saya percaya apapun yang kita lewati, pastikan kita paham akan kebenaran Kristus. Dan kita bisa katakan, apapun itu Tuhan, itu semuanya berharga, karena saya berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur buat kesempatan bisa sharing pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa khusus Tuhan bagi semua hamba-hamba-Mu yang hadir juga pada pagi hari ini. Semuanya Tuhan. Hamba-Mu lihat di sini ada 101 participants yang hadir, termasuk hamba-Mu Tuhan. Aku berdoa pada hari ini, ada kuasa Tuhan yang menguasai setiap hati dan pikiran. Setiap hati dan pikiran. Ini akhir zaman Tuhan.
Banyak orang-orang yang akhirnya meninggalkan Engkau. Karena mereka tidak mengerti, mereka tidak paham akan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang dahsyat, kebenaran yang memerdekakan. Oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa supaya kehidupan kami bukan sekedar mengerti-mengerti dan tahu tentang firman saja, tapi kami hidupnya dikuasai Tuhan oleh firman Tuhan. Hidup kami akhirnya mengerti Tuhan, bahwa apapun yang kami lewati, suka maupun duka, bahkan air mata, bahkan rasa sakit, itu pun berharga bagi kami. Karena kami berjalan bersama Kristus, kami belajar hal-hal yang baru. Bahkan pintu-pintu yang ditutupkan ya Tuhan, tidak terbuka bagi kami, itu pun sekolah kehidupan. Karena kami tahu ketika kami ada pintu yang ditutup, kami belajar menangani kekecewaan, kami belajar menangani sakit hati, kami belajar menangani penundaan, karena kami tahu Tuhan, semuanya indah dalam waktunya Tuhan. Memang kami sadar hanya ada 1-2 pintu yang dibukakan bagi kami, tapi ketika pintu itu dibukakan, terjadi terobosan yang luar biasa, karena kami sudah siap ya Tuhan. Kami sudah didewasakan oleh Tuhan, melalui pintu-pintu yang tertutup itu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, namamu berdoa, ada urapan khusus bagi semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau Engkau yang menguasai hati kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, pelayanan kami dalam tangan Tuhan. Namamu percaya sampai 2021 ujung daripada tahun ini, semuanya selamat, semuanya sehat, semuanya dijaga dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Wow, dahsyat Pak Billy Lantang. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak